Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma ba'du, ya ayyuhat tullab, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Ya, daya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kemudian salawat serta salam kita curahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, ya, kemudian seluruh umat muslim yang ada di muka bumi ini, ya. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para santri sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita yang ketiga, ya, tentang mengenal lafzul jalalah atau mengenal lafaz Allah, bacaan Allah. Ya. Sebagaimana yang tertera pada buku ini, ya, bahwasanya lafaz jalalah yaitu apabila diawali, ya, atau huruf sebelumnya berharakat fathah ataupun dhammah, maka lafaz Allah ini menjadi tebal, ya, dibacanya secara tebal. Contoh Allah, ya, Allah, huwallah, ya, dan seterusnya. Tidak dibaca Allah, Allah, huwallah, ya, bukan seperti itu, tetapi ditebalkan Allah, ya, huwallah, ya. Kemudian kita contohkan satu persatu. Ayatullahi, Rasulullahi, innallaha, barakallahu, radiyallahu, nasrullahi. Nah, itu contoh, ya, beberapa lafaz Allah atau lafaz jalalah, ya, yang diawali dengan atau huruf sebelumnya berharakat fathah atau dhammah. Kemudian, ya, di sini juga ditampilkan, ya, kapan lafzul jalalah itu dibaca tipis atau tarqiq, ya, yaitu ketika lafaz Allah apabila huruf sebelumnya berharakat kasrah, ya, maka lafaz jalalah atau lafaz Allah ini dibaca tarqiq, tipis, seperti contoh di bawah ini, ya. Alhamdulillahi, ya, alhamdulillahi, billahi, billahi, tipis, ya. Jangan dibaca billahi, billahi, billahi. Nah, tidak seperti itu. Dibaca tipis, tipiskanlah, ya, lafaz Allahnya. Baik, kita contohkan, kita bacakan, ya. Silakan Anda sekalian simak, ya, kemudian ikuti, ya, bersama-sama kita berlatih, ya, untuk mengucapkan lafaz Allah yang dibaca dengan tebal maupun tipis. Alhamdulillahi, billahi,
biiznillahi, min indillahi, bismillahi, fi dinillahi, sabilillahi, anillahi. Baik, ya seperti itu ya. Kemudian sini ada tambahan catatan kaki ya yang perlu kita ketahui ya, bahwasanya pada setiap lafaz Allah ya terdapat huruf mad ya yang harus dibaca panjang 2 harokat ya pada saat tafkhim atau dibaca tebal maupun pada saat tarqiq ya dibaca dengan secara tipis ya, seperti itu ya. Jadi tidak pendek ya. Alhamdulillahi lillahi ya. Tapi alhamdulillahi billahi ya. Billahi atau Allahu Allahu. Nah, seperti itu. Baik, kemudian kita lanjutkan ya pada pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran yang keempat ya. Kita sedikit mempercepat ya. Di sini masih ada beberapa yang kita harus pelajari ya di dalam pembahasan pendalaman Iqra ya. Di pada pembelajaran keempat ini kita akan mengenal ya mad dan tasdid ya. Pada pembelajaran yang berikutnya juga masih ada ya tentang pembelajaran ya, cara membaca huruf yang tidak berharokat yang berada pada awal surat ya. Jadi kita akan bahas insyaallah bismillah. Baik, kita kembali pada pembahasan pembelajaran keempat, yaitu mengenal mad dan tasdid ya, sebagaimana ya yang ada di buku itu di Imam Syafi'i ya, bahwa bacaan mad yang bertemu dengan huruf bertasdid ya, maka kita akan mempraktekannya satu persatu. Mada ketika dimasukkan ke tanda tasdid ya yang bentuknya seperti W ya, maka dia berbunyi mad mad ya. Kemudian dada dad ya. Jadi huruf dal yang bertasdid ya ini seperti ya 2 huruf ya, seperti 2 huruf, jadi ditekan ya. Dad dad ya. Kemudian nama nam, seperti itu. Mana man ya, ketika tasdid ya, ketika waqaf maka dia ditahan ya, seperti bacaan yang tadi ya. Kita ulangi lagi. Mana man, nah seperti itu, ditahan. Maro maru ya, maru. Oke, kemudian jada jad ya, jada jad. Kemudian qala qal qal ya. Hada had ya. Syaqa syaqqa ya. Haja haj
Kemudian taba, tab, ya. Tofa, tof, ya. Kemudian sokho, sokh, ghaba, ghab. Yang terakhir Dala, dala, dal. Jadi seperti yang kita lihat catatan di bawahnya, lafaz-lafaz di atas ya dibaca dengan 6 harakat ya sebagai latihan untuk mad lazim kalimi musaqqal ya. Dan pada lafaz di atas huruf mim bertasydid dan nun yang bertasydid ya setelah mad maka harus diperhatikan bacaan gunnahnya ya. Harus diperhatikan bacaan gunnahnya seperti nama, nam ya. Dan juga seperti nun, mana, man. Nah, seperti itu ya. Tapi untuk kita berlatih ya, boleh kita membacanya dengan 6 harakat ya. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman yang ke-7 ya. Kita akan berlatih sedikit ya. Latih bacaan mad dan tasdid. Ya, kita hanya mengambil satu baris di sebelah kanan ya. Yang ini dari haj ke bawah. Oke. Sip, kita mulai, kita coba. Haj, mad, dhalla, yatamassa, yuwaddun, as-sakhah, yuhajjun, mudhammatan. Ini jangan lupa nih mim tasdid ya. Mim yang bertasdid harus digunakan. Sekali lagi. Mudhammatan. Kemudian atuhajjunni ya. Jun ditahan ya, gunnah. Junni, jangan Juni ya, jangan ditahan dulu. Oke. Kemudian siqayatal hajj wala yudarra katib dan seterusnya ya, seperti itu ya. Yang ini silakan Anda sekalian ya berlatih ya, dicoba ya. Baik, kemudian kita lanjutkan kembali pembelajaran yang kelima ya. Cara membaca huruf yang tidak berharokat ya pada awal surah ya. Sini ada beberapa ya contoh lafaz ya yang biasanya berada pada awal surah. Yang pertama alif lam mim ya. Alif lam mim ini ya terdapat pada surat ya Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum dan As-Sajdah ya. Jadi kita harus
perhatikan cara membacanya ya. Di sini sudah ada panduannya ya. Alif ini 1 harokat, lam ini 6 harokat, dan mim 6 harokat ya. Baik, kita praktekkan. Alif lam mim ya. Ketika ada lam, nah karena di sini ada tasdid ya, maka ini ketika lamnya masuk ke mim atau mudgham ke huruf mim, maka ditahan ya, ditahan. Sekali lagi, alif lam mim ya. Kemudian alif lam mim shad ini pada surat Al-A'raf ya. Sama, alif 1 harokat, lam 6 harokat, mim 6 harokat, dan shad 6 harokat ya. Coba. Alif lam mim shad ya. Ini sebelum kita baca ini, tarik nafas dalam-dalam ya, biar nafasnya kuat ya. Sekali lagi. Alif lam mim shad. Ulangin. Alif lam mim shad ya, seperti itu. Kemudian alif lam ra ya, itu terdapat pada surat Yunus, Hud, Yusuf ya, Ibrahim, dan Al-Hijr ya. Di alif 1 harokat, lam 6 harokat, dan ra ini 2 harokat. Oke. Nih. Alif lam ra. Ya, sekali lagi. Alif lam ra ya, seperti itu. Kemudian lanjutkan lagi, alif lam mim ra pada surat Ar-Ra'd ya, sama alif 1 harokat, lam 6 harokat, mim 6 harokat, dan ra 2 harokat ya. Alif lam mim ra. Baik, sekali lagi. Alif lam mim ra ya. Jadi ketika mim ke ra ya, jadi mimnya ini dijelaskan dulu ya, dinampakkan makhraj mimnya. Oke. Kita lanjutkan lagi, agak sedikit terputus tadi ya. Kemudian kita mulai ya. Contoh yang selanjutnya yaitu kaf ha ya ain shad ya, terletak pada surat Maryam ya. Di sini kaf ya dibaca 6 harokat, ha dan ya dibaca 2 harokat, ain dan shad ini bisa dibaca 4 harokat atau 6 harokat, dan shad dibaca 6 harokat ya. Baik, kita coba praktekkan. Kaf ha ya ain shad. Nah, yang pertama tadi ainnya kita baca 4 harokat ya. Sekali lagi. Kaf ha ya ain shad.
Kemudian yang kedua ya 6 harokat ya. Baca 6 harokat. Kaf ha ya ain sad. Ya, jadi ketika ain ya, karena tulisan Latinnya gini, nun ya. Ini ditebalkan dengungnya ya. Ayong ya. Karena bertemu dengan sod ya. Harus ditebalkan. Kemudian yang berikutnya Toha ya, pada surat Toha ya, ini dibaca 2 harokat ya. Baca dua harokat. Kita coba praktikkan Toha ya. Toha seperti itu. Kemudian yang berikutnya Tosimim pada surat Asy-Syu'ara dan Qasas ya. To dibaca 2 harokat, sin ya, sin dibaca 6 harokat dan mim dibaca 6 harokat. Kita coba praktikkan Tosim. Sekali lagi Tosim mim. Baik, itu dia. Kemudian yang terakhir ya, pada halaman yang ke-9 ini, dari cara membaca huruf yang tidak berharokat ya, yang terletak pada awal surat. Berikutnya Tosin ya, yang terdapat pada surat An-Naml ya. To ini di sini dibaca 2 harokat, kemudian sin ini dibaca 6 harokat ya. Jadi perhatikan sesama. Tosin. Sekali lagi. Tosin. Baik. Kemudian berikutnya Yasin. Ya, pada surat Yasin. Ya 2 harokat dan sin 6 harokat. Ya. Yasin. Ya. Dinampakkan huruf nunnya. Ya. Sekali lagi. Yasin. Baik. Berikutnya Sod. Ini dibaca 6 harokat ya. Sod. Panjang. Sekali lagi. Sod. Kemudian Hamim, Ain, Sin, Qaf ya, ini terdapat pada surat ya. Hamim ya, Sin, Ain, Sin, Qaf ini terdapat pada surat Al-Mu'minun, Fussilat, Asy-Syura, Al-Zukhruf ya, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, dan yang terakhir ya Al-Ahqaf ya. Hamim ini dibaca, ha-nya dibaca 2 harokat, mim dibaca 6 harokat. Adapun ain ya, di 2 wajah atau 2 cara membacanya, boleh 4, boleh 6 ya. Sin 6 harokat dan qaf juga 6 harokat. Baik, kita praktekkan. Hamim. Baik, sekali lagi. Hamim. Ya. Kemudian ketika kita mungkin membaca surat Syura ya, di sini ada tanda ain, sin, qaf ya. Ain ini bisa dibaca 4 atau 6, dan sin 6 harokat, qaf 6 harokat. Oke, kita praktekkan. Ain, sin, qaf. Sekali lagi.
lagi 4 harakat. Ain sin qaf. Ya. Kemudian kita baca 6 harakat. Ain sin qaf. Ya. Tarik nafas ya. Sekali lagi. Ain sin qaf. Kemudian qaf ya. Tak pada surat qaf ya. Dibaca panjang 6 harakat ya. Contohnya qaf ya. Qaf. Kemudian yang terakhir nun. Dibaca 6 harakat ya. Nun. Sekali lagi. Nun. Baik. Ya, di sini ada catatan kaki yang perlu kita ketahui ya bersama. Yes, bisa dilihat khusus pada ain, huruf ain ya boleh dibaca 4 atau 6 harakat ya. Kemudian untuk ketepatan dan kebenaran dalam membaca ya sebaiknya para pembaca atau yang belajar kita harus belajar langsung dengan guru ya atau disebut dengan talaki ya. Baik, itu dia yang harus kita perhatikan bahwa kita ini belajar tahsin, belajar tajwid ya atau belajar Al-Qur'an, kita harus betul-betul berguru kepada guru yang betul-betul mumpuni di bidang tajwid ya, yang betul-betul mahir di bidang tajwid ya. Mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang telah kita pelajari ini akan menjadi pahala bagi kita dan juga menjadi timbangan kebaikan kita pada hari kiamat, dan juga mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini bisa melahirkan amal ya yang bisa berguna buat kita nanti di dunia maupun di akhirat. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.